bukan karena saya di sini mau mengunggulkan beliau, tapi untuk rata-rata tidak ada di hati saya tinggi diri. Yang mulia Gusti Noto itu orangnya tidak tinggi diri, tidak sombong, ya biasa-biasa kepada orang kecil. Dia ya ngaruke dalam arti kata, oh ora kowe kudu anu lho, aku ndoro Kasunanan ndak punya bab itu. Itu termasuk Yang Mulia Sinuwun adiknya. Tapi sini baru diparingi pangkat Kanjeng Pangeran Haryo, wah iso nunggang motor Mercy sing duwe mung kowe ya. Ini banyak mengabdi di sana, jadi ya wis lumrah. Itu ceritanya dari Gusti yang selama ini saya sama putranya juga kenal. Tapi waktu di Belanda, putra-putranya itu saya pikir masih kecil di bawah adik saya. Kalau dibantu, diparingi hanya sekedar ya. Tapi saya sendiri jadi orang tidak aneh-aneh. Malah Gusti itu tak dereke nong bank. Tak dereke dengan catatan tak kenalke pimpinan BNI 46 Solo. Jangan di depan konter tuh Gusti seret-seret enggak. Beliau tuh mau punya ide gagasan, mau membuat biar besar travel bureau yang pemasukannya itu mengenai pariwisata keraton. Tidak ada yang mengelola, ada yang bis-bis kayak maklar kuwi. Tempat ada, orangnya ada, objeknya itu ada, misalnya museum ke halaman keraton, terus mau ke Imogiri kalau mau melihat upacara adat, tapi pembantunya itu tidak siap. Ya kebanyakan pembantunya itu mereka-mereka yang masih punya titel apa, tinggalnya di sekitar Baluwarti dan sebagainya. Jadi mungkin ya karena pengabdiannya dia ya hanya pamrihnya menjadi staf atau pamrihnya menjadi apa ya, dipercaya ya monggo. Setahu saya justru yang ke-12 itu kalau mau bepergian itu mesti ngejak sewu kamase, karena merasa ini kakak saya itu kakak Gusti Noto ngendika menurut saya BB wong kakakku iso cara londo fasih ping pindho wis dadi sino dadi apa. Lah mereka tuh sebenarnya ngomong ngemban mboten sah didhawuhi, mboten nate dawuh. Sino mboten nate, mboten mungkin kamase kok. Kowe ndang teko Mas Notar rawuh lho piye. Kok sing juga malah Sinuwun. Lepas dari itu kakaknya dan sebagainya, tapi memang hubungannya menganu dekat, banyak saudaranya itu banyak. Gusti Bintoro, Gusti siapa, saya ya cuma tahu tapi enggak seperti Gusti Noto. Nah itu saya mungkin ada jalur-walur yang hal tertentu bisa kompak. Ngatasi Roy Martin, Rudi Salam, siapa lagi Pak Salam yang setara Solo Tigo, itu raket banget. Wah, nek tindak Jogja Mrikali Taman, nek tindak Jakarta ngene sapa? Misalnya pada suatu ketika dulu misalnya loh, doa saya kalau finance kuat, wah saya ikut kemana-mana, misalnya akan rondo kancanono, kowe nggo koper ya Le, nggih. Ini kok aneh ya, waktu suruh tuh aku ora diulemi lho. Wah, jadi saya enggak tahu. Seperti sekarang Gusti Galuh masih adik saya, monggo ke Belanda, dia Murtiah yang kemarin sedo notaris sama Gusti Ndari ya wis sedo. Ini dari Sinuwun
ning ya wis kowe ben wah lagi Kempleng wis minggat ngono lho. Memang pada itu waktu saya sudah di sana ketemu teman saya yang kerja di ambasade, tak tinggal dulu, saya pergi ke Swiss. Kok Swiss? Apa yang di atas itu Norwegia? Itu mendarat pakai pesawat, wah taksinya Volvo, kabeh kok Volvo. Buat cari yang udah tidak ada, gila tuh. Negara fanatik, wah itu negara bersih, udaranya bersih, tidak pernah kambon perang. Itu saya yang memberitahu sini, nama sini nanti kok, aku rono, aku rono loh Sam. Saya yakin loh, wong ke sana belum lama ditelepon sama teman saya. Kowe mulaimu kapan? Iki aku sar mangkat jane. Sesuk wae tak petuk sisan. Lho, napa? Seorang aku mbok petuk napa? Sesuk aku untuk aku dadi panitia KBRI, kantor besar apa? Kedutaan nek ngancani tugas metu Pakubono ke-12. Loh. Resmi toh? Ya tindak rene. Nek kowe ana kan penak. Kowe iso nulis papan nganggo cagak ini. Wah, Kempleng lho. Aku muni sampurna ya. Mungkin sok lali ya Kempleng lho. Edane caedan apa tekan kene? Padahal saya di sana udah 4 hari. Ini dolan dhewe. Ini mulai peksa ya dhewe. Margo yang mulia itu katanya sama rombongannya mau tindak Amerika. Batin hatiku, wah Amerika wis tau rono, lagi ping-pindho piknik. Berapa puluh tahun lagi anak saya yang seumur benyan sekolah di Amerika. Orang kok jelek-jelek, aneh aku keluarga Saudagar Batik dan Haraji itu mungkin setiap tahun ke sana, ini tidak bisa. Nanti lulus lagi saya mengikuti wisuda anak. Hanya waktu meninggalnya itu ada yang aneh-aneh mengenai Pak Notopuro memang. Kayak mistik gitu kayaknya, gitu loh. Waktu meninggalnya itu di Tamtaman itu kebetulan si Anto, Mas Anto putranya yang dari itu kan belum nikah. Sampai dinikahkan di depan jenazah. Tapi di depan jenazah itu lampu itu bergoyang-goyang, lampu yang persis untuk apa suryanya Pak itu tuh lampu bergoyang-goyang dan kelihatannya Pak Noto ya cuma gitu saja. Lah setelah pemakaman itu juga Papa sendiri juga heran, Mas Noto ki erno-erno wae neng-neng. Jenazah sampai di Imogiri. Itu ada salah satu krans yang mana saya lupa, kobong, krans bunga terbakar. Terus dari Solo itu suargi Papa sudah ngendika, aku engko ngeterke Mas Noto ning ora nganti pemakaman aku semulih marga ning acara. Betul sudah sampai di sana, kondur Papa sama kita keluarga. Yang biasanya lancar itu di jalan tuh ada ban mobil itu pecah sampai berapa kali mondak-mandak sampai kondurnya bisa lancar setelah Pak Notopuro itu dikebumikan. Lah Papa itu gini, wah iki Mas Notopuro iki memang njaluk tak tunggoni ya iki anu sedane ya wis Mas saiki Mas Noto wis penak ning kono, aku tak bali ya gitu. Nanti kok gitu. Yang saya inget-ingetnya itu akhirnya. Karena saya sangat dekat sekali, kemana-mana pun diajak. Jadi kalau kemana kita pergi bertiga, bulik saya, om saya, dan saya, itu selalu. Dan itu pertama kali saya bisa nyetir mobil pun juga dengan om saya ini, memang sesuatu yang baru pertama itu pasti kita nggak akan bisa lupa, karena itu kenangan
pasti kita ingat. Kalau saya ingat dulu nggak bisa nyopir, bisa nyopir. Kalau dulu saya bisa nggak keluar negeri, bisa keluar negeri. Kalau dulu saya nggak bisa bahasa Belanda, sekarang pun saya sangat fasih bahasa Belanda. Cuma bahasa Belanda saya, berhubung saya tidak belajar dari sekolah, belajar secara otodidak. Jadi saya bisa ngerti, tapi kadang-kadang menulis nggak ngerti, nggak bisa. Tapi kalau bicara sama orang Belanda itu lancar. Tapi suruh menulis gitu mikir saya. Jadi menurut saya ya, untuk Kasultanan dan juga untuk Kasunanan, satu-satunya pangeran ya yang sampai diundang ke istana Vrede Palace. Vrede Palace itu istana di Belanda yang berada di Den Haag. Pada waktu itu Prins Bernhard masih hidup dan Ratu Juliana juga masih hidup. Saya masih ingat sekali. Om saya ini diundang, bukan undangan secara pribadi, tapi secara resmi, karena pada waktu itu juga diadakan jamuan makan malam. Maka satu-satunya pangeran dari tanah Jawa ataupun dari Kasultanan mungkin hanya Om Noto saja. Dan tentu saja untuk sampai di sana juga ada campur tangan dari Kedutaan Besar Indonesia yang mendukung ataupun yang menjembatani sehingga pertemuan itu dapat terwujud. Itu merupakan kebanggaan juga bagi saya, karena pada waktu itu yang seorang Prins Bernhard dari Belanda itu sangat terkenal sekali. Beliau juga banyak bergerak di bidang sosial, dan juga kita semua bangsa Indonesia pasti tahu siapa Ratu Juliana, siapa Prins Bernhard. Dan untuk kenangan dari peristiwa tersebut, kami pun juga punya dokumentasinya. Itu sekitar terjadi 60 tahun yang lalu memang. Tapi saya masih ingat betul betapa bahagianya kami, keluarga yang dekat dengan Gusti Pangeran Haryo Notopuro. Tapi itulah kebanggaan kami. Jadi memang luar biasa ya, luar biasa sekali. Dan itu pun kalau nggak salah pada waktu itu juga pernah masuk dalam berita, bukan berita koran tapi harian seperti Tempo pada waktu itu ya, Tempo, karena itu juga termasuk berita nasional. Pada waktu itu presidennya masih Bung Karno ya. Terima kasih ya. Jadi saya sangat bangga dengan GPH Notopuro atau Om saya sendiri akan prestasinya. Memang semuanya ada kelebihan juga ada kekurangannya. Yang namanya juga manusia, pasti tidak ada yang sempurna seutuhnya. Tapi dari sisi baiknya dia sangat luar biasa. Itulah sedikit kenangan dari GPH Notopuro atau Om Noto yang selalu saya kenang hingga saat ini. Kalau menurut saya, walaupun saya masih kecil, tapi bisa sedikit banyak menilai. Satu, beliau itu kiai yang royal. Itu bisa saya pastikan karena dulu sering beliau, teman-teman atau mungkin saudara ya mungkin diberi sesuatu atau lebih, saya kurang tahu. Tapi itulah kira-kira ciri khas dari Bapak Royal. Alhamdulillah kalau zaman sekarang itu masyarakat mengenal selfie. Tapi alhamdulillah Bapak waktu itu pun seperti itu.
Jadi bepergian kemanapun selalu mendokumentasikan berupa foto-foto, bahkan video yang belum bersuara itu pun masih ada tersimpan dengan baik oleh saya. Nah, sehingga lewat foto-foto tersebut akhirnya bagi saya seorang sejarawan akhirnya bisa mengurai sedikit cerita mengenai peran Bapak, terutama yang khususnya kemungkinan dengan Kasunanan atau dengan keraton, karena beliau sering bepergian ke luar negeri mendampingi Sinuwun Pakubuwono ke-12. Ya, tentunya berurusan dengan luar negeri. Ya, kalau boleh tidak berlebihan mungkin diplomat khusus lah, karena beliau juga pandai berbahasa Belanda, bahasa Inggris, dan Jerman. Jadi memudahkan untuk bergaul. Nah, dari foto-foto itu yang masih saya simpan, di antaranya bergaul dengan Sarwoedi, kemudian Wakil Presiden zaman dulu Bapak Sudarmono, bahkan ada satu foto dengan Pangeran Bernhard dari Belanda. Nah, seperti itulah kira-kira pergaulan Bapak di internasional.